Hari ini kita review SAE Figuart Kamen Rider Agito yang versi KW-nya. Setelah yang satu ini. Oke, jadi sesuai permintaan kalian, kali ini kita akan review Agito yang versi KW. Jadi ini SAE KW-nya. Dan kalau teman-teman lihat suasana video kali ini agak berbeda ketimbang video review sebelumnya, karena di bulan suci Ramadan ini saya nggak begitu punya banyak waktu. Jadi lagi pula ruangan yang biasa saya gunakan cukup lumayan panas dan menguras cakra saya. Jadi ya saya set up ruangannya sesimpel ini aja untuk review 1 bulan ini. Oke, jadi di hadapan kita sudah ada Agito versi KW SAF-nya. Oh ya, jadi figur Agito ini yang KW saya dapatkan di harga 230.000. Murah, sama seperti yang build kemarin, harganya kurang lebih. Kalau kita lihat harga yang ori itu udah di luar jangkauan saya sih kalau menurut saya, karena harganya itu kisaran tuh 17 atau 15, paling murah tuh 13 atau 12 itu. Pokoknya di atas 1 juta harga yang ori itu. Sedangkan yang saya beli ini yang ori itu dulu kisaran 650. Nah, jauh banget kan, kenapa bisa turun dan naik harganya untuk SAF Kamen Rider ini? Itu masih sebuah misteri. Oke, jadi di video sebelumnya kalau nggak salah saya pernah bilang ini yang kita review Agito jadi Trinity itu. Ini kalau ada versi KW kita beli 3 jadikan Flame, Storm, dan Trinity, ini benar-benar akan cakep sekali. Dan ternyata benar-benar rilis yang versi KW-nya itu, padahal saya ngomong belum ada muncul gambar-gambar yang KW loh yang di video Trinity itu. Jadi buat teman-teman kalau mau nge-custom jadikan Storm ataupun Flame atau Trinity, saya rasa sih nggak perlu beli yang ori lagi kan ya, harganya 1 jutaan. Beli yang 230 jadi deh untuk bahan percobaan kita nge-custom. Kita akan coba compare sama yang ori. Oke, langsung saja kita compare boxnya dulu. Untuk boxnya bisa teman lihat perbedaan kontrasnya antara yang ori sama yang KW. Yang ori ini lebih hitam, lebih levelnya itu lebih naik, lebih kontras ketimbang yang versi KW-nya. Terus yang membedakannya adalah di sini adalah logo Bandai. Sedangkan yang KW pastinya nggak bakal ada logo Bandai sama logo Tamashii Nation. Oke, ini untuk bagian depannya. Untuk bahan kertasnya kurang lebih sih ini bagus nih. Oke, kita lihat sampingnya. Di sampingnya ada tulisan Masker Rider Agito. Nah, sama aja sebenarnya. Oke, di bagian belakangnya. Nah, ini belakangnya itu di sini nggak ada logo SAF, sedangkan ini ada logo SAF. Untuk tulisannya kayaknya agak-agak berbeda. Dia nggak ada tulisan yang di bawah sini. Saya juga nggak tahu artinya apa. Oke, sebenarnya udah mantap sih. Dari bahannya ini lebih baik ketimbang Kuga yang kemarin. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi. Di bawah sini udah nggak ada tulisan SAF Figuart, polos. Termasuk yang di belakang juga polos, nggak ada lagi. Oke, kita langsung unboxing figurnya. Oke, pelan-pelan. Gawat nih. Ngeliat ini aja udah ngeri nih. Kita buka yang orinya dulu. Oke, ori kita tepiin. Wah. Berasa beli dobelan ya. Oke, warna blisternya udah agak beda. Mungkin punya saya udah agak tua jadi menguning. Gak usah di review aja deh. Oke, kita langsung buka figur ya. Untuk aksesoris yang kita dapatkan sama seperti yang ori, warnanya pun juga plus, nggak banyak detailnya. Pertama yang ini satu pasang tangan terbuka. Berikutnya satu pasang tangan yang kayak buat megang senjata atau buat megang beltnya ini. Berikutnya kebalik tadi. Ini sama seperti tadi, tangan ini. Jadi nggak ada yang spesial di aksesorisnya. Berikutnya dapat kepala yang ini. Ini saya dapatnya agak defect sini. Ya kena suenya lagi. Oke, jadi agak itu. Coba kita bandingin sama yang ori. Oke, bisa teman-teman lihat yang ori sama yang KW. Untuk ukuran tanduknya sama. Yang membedakan mungkin di bagian dalam matanya deh. Kalau yang ori dia ada coraknya, kalau yang KW dia nggak ada coraknya, malahan di dalamnya kayak bonyok nggak ya? Ada bonyoknya di dalamnya. Terus untuk titik matanya, kalau yang titik di dahinya kalau yang ori itu terukir, tapi kalau yang KW ini cuma titik doang.
ya titik doang, kuas doang. Oke, untuk bagian telinga juga sama, cuman dia nggak begitu rapi. Wah, gila, parah sih ini, parah memang. Kalau teman-teman lihat dari proporsinya, dari detailnya, kalau dari jauh seperti ini udah mirip banget sama yang versi ori. Yang benar-benar kontras di sini adalah bagian beltnya. Yang KW agak aneh beltnya, sedangkan yang ori ya sesuai dengan seriesnya. Ya kalau ya bayangin aja berdiri kayak gini udah mirip asli. Kita akan coba lihat lebih detail lagi kira-kira sejauh mana si kampret ini niru yang ori, oke? Oke, kita lihat di bagian kakinya dulu ya. Kakinya ini kita perhatiin dulu ya, mungkin ini defek dikit deh. Itu ada defek dikit, itu sih nggak masalah sih, minor kayak gitu. Oke, ini di bagian gelang kakinya catnya rapi. Catnya rapi ya, paling minus minor seperti ini ya. Ya itu normal lah, bahkan yang ori pun bakal juga memungkinkan ada seperti itu. Ya di bagian dengkulnya kalau kita lihat sama yang versi ori, lebih tegas. Jadi garisnya lebih nimbul ketimbang yang versi KW. Ya itu nggak begitu nonjol lah. Untuk bagian ininya, line silvernya ini rapi, bisa teman-teman lihat. Oke, join di belakangnya juga nggak begitu nimbul, nggak kayak KW yang build kemarin itu suwe bener sih. Oke, nah ini kayaknya joinnya sama deh tuh. Oke. Tapi ini bahannya agak kasar ya ketimbang yang versi ori lembut kayak paha Barbie. Oke, lembut ini. Cuma yang ini agak kasar. Oke, berikutnya kita coba ke tangannya, beltnya nanti. Oke, bagian gelang tangannya apakah dia membedakan? Untuk warnanya sama, ada warna emas dan ada warna silver di bagian garis-garisnya. Oke, nah ini saya baru lihat deh. Nah mungkin ini yang membedakan sama yang ori. Jadi yang versi KW ini ada ini tapi nggak begitu tebal seperti yang versi ori. Nah kalau ori tebal banget tuh. Oke, terus yang membedakan sama yang versi build kemarin ini, joinnya walaupun nggak sebagus yang versi ori, tapi ya kalau ori tuh kayak gitu kan joinnya tuh, kelihatan nggak? Nah kalau yang versi ori KW kayak gitu, tapi nggak sekampret kemarin sih yang build itu benar-benar kasihan sih liatnya. Oke, di bagian perut armor di dadanya. Nah armor di dadanya ini sumpah ini rapi banget dia ngecatnya, warna emasnya, terus warna ini silvernya juga sama dengan yang versi ini. Cuman kalau saya lihat, kalau saya perhatikan benar-benar warnanya agak sedikit berbeda sih, tapi nggak begitu menonjol. Kalau di kamera nggak begitu kontras warnanya. Warna emas yang ori lebih gelap ketimbang yang versi KW. Oke, untuk detail di bagian dadanya yang ini, yang hitam-hitam ini, kalau yang KW dia polos hitam aja, tapi kalau yang ori dia ada ukiran di dalamnya dan dia warna catnya itu bening clear kayak gitu, dalamnya ada detail seperti itu. Nah kalau yang KW dia polos, tapi pun kalau kita foto nggak bakal kelihatan sih yang bagian detail ini, kecuali kalau kita foto close up dia bakal langsung muncul. Oke, di bagian belakangnya ini apa lagi nih? Oh ya, wajar lah. Oke, di bagian belakangnya hampir sama catnya. Oh ya, kalau nggak salah ini keluaran dari Gaban ya KW-nya ya. Saya nggak begitu hafal sih. Nah, beltnya malah yang dari belakang lebih bagus ketimbang yang di depannya. Oke, selanjutnya kita ke belt ya. Nah, yang membedakan sekali antara versi ori sama versi KW adalah bagian beltnya. Oke, bagian beltnya ini nggak rapi banget. Terkesan seperti terlalu terburu-buru dia ngecatnya, dan warnanya juga berbeda. Kalau Agito itu warnanya hitam, terus dia ada kayak corak di dalam ininya. Kalau yang KW dia merah dan aneh kayaknya. Sayang banget sih catnya. Tapi ini kalau kita misalkan belt yang ori kita pindahin ke KW,
Kayaknya nggak bakal kelihatan kok ini KW, serius. Tuh, beda banget. Ataupun kalau teman-teman jago ngeripen, ini bednya dipermak kayak ori, udah cakep. Tapi kita belum tahu artikulasinya sih. Oke, selanjutnya kita bagian kepala. Nah, kepalanya ini terutama di bagian visor matanya. Visor matanya ini tetap nggak bisa ngalahin yang ori. Yang ori memiliki corak seperti serangga itu yang menjadi andalan saya. Sedangkan yang KW dia tidak memiliki corak, dia polos seperti itu. Nah, oke. Tapi untuk ukuran tanduknya, coba kita lihat lagi. Untuk tanduknya sama seperti yang versi, cuma kayaknya di bagian mulutnya nggak begitu rapi, nggak kayak yang ori rapi. Detailnya benar-benar tegas dan akurat sekali. Yang KW dia nggak begitu detailnya pun juga nggak rapi. Di bagian mulutnya nggak ada garis-garis seperti yang versi ori. Kalau ori kan kelihatan banget nih, kalau yang KW nggak kelihatan. Itu aja sih. Dan dia juga ada tekukan di bagian dalamnya, sama kayak Kuga kemarin ada tekukan. Oke, kita ke artikulasi bagian kepalanya. Kita putar seperti ini bisa. Oke, aman. Untuk menunduk ya seperti ini, sama juga kayak ori. Mendongak ke atas bisa seperti ini. Kalau saya lihat kepalanya malah jatuhnya kayak versi yang oldnya ya, nggak kayak yang versi renewalnya. Kalau renewal kan beda banget sih dia. Itu lebih lebih tampan dan elegan kalau yang ori. Kalau yang KW mungkin karena corak matanya nggak ada sih, makanya agak aneh. Oke, untuk di bagian ininya ini bisa turun seperti yang ori, bisa turun seperti itu, sama halnya kayak ori. Nah, dia lebih halus, dia nggak seret tapi nggak juga letoy. Oke, artikulasinya lembut nih. Oke, putar seperti ini bisa, tapi ini agak beda sih joinnya. Oke, kayak gini diputar ini bisa, maksudnya putar ini ya. Oh, lepas sama join-joinnya dia. Ini agak keras sih ini nggak bisa diputar. Kalau yang ori kan dia ada ini, nah dia bisa diputar ininya. Nah, itunya bisa diputar. Kalau yang KW ini agak keras dia diputar. Tapi ini joinnya enak sih yang ini. Tangannya juga bisa putar, bisa artikulasi, bisa begini lagi. Tapi untuk diputar ini agak keras. Oke, tapi yang di sebelahnya lagi bisa diputar. Maksud saya seperti ini. Nah, bisa diputar seperti itu. Cuman yang bagian sisi lainnya itu lebih keras, lebih alot. Oke. Nah, ini saya dapat yang agak. Nah, oke. Ini baru pertama kali saya gerakin langsung begini. Plus. Tapi ini kuat. Kalau gini aja dia jatuh. Nah. Oke, itu bagian tangannya. Minus itu mungkin bisa diperbaiki. Berikutnya di bagian kaki. Wah, kakinya keras banget nih. Keras. Beranikan diri. Oke, bisa seperti ini, bisa lurus seperti ini. Tapi kalau sana agak keras banget nih, kayaknya nggak bisa, mentok dia. Untuk double join sini. Oke, bagian kakinya bisa diputar, sama seperti yang ori. Kemiringan juga bisa, cakep sih sebenarnya ini. Kita juga mau mutarin kakinya ngapain juga kan? Kayak gini juga udah lumayan. Yang biasa kita gunain, dan dia kuat, nggak lus seperti yang tangan tadi. Tangannya lus tuh, sayang sekali. Oke, begini juga bisa kedua kakinya. Dan ini saya dapatnya seret banget. Oke, nice, artikulasinya nice. Cuma ada beberapa yang harus diperbaiki, kayak ya ininya yang lurus tadi. Itu kalau diperbaiki bisa kok. Berikutnya pas gantiin part tangan ini lumayan nakal sih join ini. Ya, ini sering terjadi, mau yang ori pun juga biasa terjadi. Jadi agak masuk.
Sebenarnya mau figur KW atau figur ori, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik nggak masalah sih. Kita juga nggak bisa memaksain kemampuan dari finansial kita masing-masing. Ada yang mampu beli yang harganya sampai 2 jutaan, tapi ada yang mampu hanya sampai 200-an. Itu tergantung sama kemampuan dompet kita masing-masing. Ini sebenarnya kalau diposak cakep juga ini tuh, yang KW ini bisa-bisa aja lah ya, walaupun nggak semua yang KW ini bakal bisa sebagus yang ori, itu aja. Jadi nilai saya buat figur SAF Agito KWS ini adalah 75/10. Ya nggak mungkin 10 sih, karena pasti ada minus dan ada kurangnya. Jadi kelemahannya itu adalah di bagian beltnya ini masih nggak begitu detail. Tapi kalau misal di detailing atau di repaint lagi mungkin bisa lebih baik lagi. Untuk joinnya ada beberapa bagian yang loose seperti yang sebelah kiri tadi, tapi kalau diperbaiki juga bakalan lebih baik lagi. Kelemahannya mungkin ada di bagian visor matanya yang nggak bisa sedetail orinya. Nah jadi ini rekomendasi buat teman-teman yang sekiranya nggak mampu beli yang ori, karena ori lumayan harganya itu sampai 1.700.000 dia nembusnya. Jadi ini 230 dengan kondisi figur yang seperti ini ya lumayan lah. Nah mungkin segini dulu video review dari saya. Kalau ada kurang-kurang kata mohon maaf. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.